Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apotek Normal. Kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Kepala Desa Tarebangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Alhamdulillah ketemu dengan Bapak Kades, Bapak Andra Maestar Sarjana Sosial, dan beliau samping kesibukan dapat meluangkan waktu untuk diskusi bersama kami. Alhamdulillah sehat Pak Kades. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kades, begini, saya ini sesuai dengan keprofesian saya nih Pak Kades. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan bagaimana kita menambah wawasan daripada masyarakat kita tentang kesehatan, khususnya dari sektor obat-obatan Pak Kades. Menurut Pak Kades, apa pandangan Pak Kades tentang profesi apoteker dibanding atau di compare dengan dokter? Pak Kades punya wawasan nggak kira-kira? Sepanjang pengetahuan kami, apoteker ini kan adalah gelar profesi yang didapatkan dari pendidikan. Ya. Nah, pendidikan yang ditempuh untuk mendapatkan gelar yang berkaitan dengan farmasi. Nah, apoteker ini adalah mitra yang tak bisa terpisahkan dari seorang dokter atau tenaga kesehatan. Kenapa? Resep yang dibuat oleh dokter itu nanti ditindaklanjutinya ke seorang apoteker. Nah, apoteker itu juga memberikan resep berdasarkan perintah dokter atau hasil konsultasi seorang pasien. Itu yang kami apresiasi wawasan dari Pak Kades. Memang seperti itu adanya, tapi kadang-kadang masyarakat kita ini kan kurang memahami. Kenapa? Karena apoteker ini selama ini kan bermain di belakang layar, ya kan? Siapa sih apoteker? Nggak tahu, ya kan? Sudah saya beberapa tempat saya tanya apoteker itu apa? Katanya orang yang baca obat. Kan sayang sekali. Memang seperti yang Pak Kades bilang, bahwa profesi apoteker tidak bisa dipisah dengan dokter, ya kan? Bahkan di beberapa rumah sakit, dokter dan apoteker itu justru membuat satu tim. Ketika akan melakukan kunjungan ke pasien rawat inap, itu bukan dokter yang turun, apoteker juga turun, sehingga didapatlah kesimpulan yang pasti tentang pilihan obat yang tepat, ya kan? Nah, persoalannya sini masyarakat kita kan kurang begitu sehat dengan apoteker. Maka program apoteker secara nasional itu di seluruh Indonesia, apoteker di apotek itu harus mempunyai namanya SIP, surat izin praktek. Jadi apoteker di apotek itu praktek, guys. Disediakan meja untuk prakteknya, meja untuk konsultasinya. Jadi pasien mempunyai hak untuk konsultasi tentang obat. Itu program pemerintah dan itu udah baku. Bahkan memang di beberapa provinsi lain, praktek apoteker itu justru pakai ruangan tersendiri, seperti dokter. Jadi ketika pasien ada problem dengan obat, contoh penggunaan obat dalam jumlah besar untuk terapi misalnya kan ada pasien dengan penyakit komplikasi, konsumsi obatnya kan terlalu banyak. Nah ini kan harus didiskusi dengan apoteker, maka harus mempunyai kesempatan untuk diskusi di ruang praktek apoteker. Sekarang programnya seperti itu, guys. Nah, cuman yang saya mungkin akan random memilih warga adalah bagaimana cara pemilihan obat yang benar, yang baik dan benar. Menurut Pak Kades gimana? Sarannya memilih obat yang baik dan benar. Nah, apakah berdasarkan pengamatan yang kita lihat di lapangan selama ini,
sebahagian besar, mayoritas masyarakat itu, terutama mereka yang mohon maaf, mungkin SDM-nya itu menengah ke bawah, mereka selalu dalam pemilihan obat, dalam menyelesaikan suatu persoalan kesehatan, mereka hanya berdasarkan kebiasaan, berdasarkan analisa yang tidak bisa diukur pertanggungjawabannya ini benar, tepat sasaran atau tidak. Kemudian berdasarkan masukan dari orang-orang yang juga mereka lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, ini tentu kita tak mau nanti berakibat fatal atau ya lain penyakit, lain obat yang dikonsumsi. Nah, hal-hal seperti ini kita ingin bagaimana masyarakat itu diberikan pemahaman, ya, pencerdasan, edukasi terkait dengan bagaimana kita memilih obat yang tepat, maka mesti kita berkonsultasi kepada orang yang ahli di bidangnya. Nah, ahli di bidang obat ini tentu apoteker. Maka kehadiran apoteker itu harusnya ya sudah berada pada ruang-ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga kesehatan yang merupakan tanggung jawab pelayanan dasar pemerintah ini bisa didapatkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau orang kaya mudah bisa banyak pilihan. Bagaimana dengan kategori masyarakat yang menengah ke bawah ekonominya? Nah, dengan adanya nanti ya proses dari pemerintah untuk menempatkan para apoteker ini mudah diakses, mungkin hingga ke level desa-desa ini dengan menempatkan apoteker di puskesmas pembantu yang ada di setiap desa, maka ini sangat akan berdampak signifikan terkait dengan bagaimana kita mengedukasi, menjaga kesehatan masyarakat dan pemilihan obat yang tepat agar persoalan kesehatan ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu program seluruh lini daripada apoteker ya. Bahkan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat itu, justru saya merasa terpanggil, walaupun memang profesi apoteker saya itu ada di beberapa sarana kesehatan ya, kayak klinik dan apotek kan. Tapi saya merasa terpanggil karena saya pernah mengacak atau random dengan masyarakat, banyak pengetahuan masyarakat seperti Pak Kades bilang tadi tidak mengcover ya kan, terutama dalam penggunaan obat ya kan. Maka kita selalu mengkampanyekan yang namanya dagu sibu. Itu dapatkan obat pada tempat resmi, terutama di apotek. Kedua, gunakan obat sesuai dengan anjurannya. Simpan obat pada tempatnya. Artinya kita harus menyediakan kotak ketiga di rumah, ya kan? Bu adalah buang obat ketika obat itu sudah rusak atau sudah expired. Nah, perlakuan seperti ini selalu kita kampanyekan dari situ. Bagaimana supaya pasien itu dapat obat yang baik dan benar itu? Maka sarana yang ditunjuk dan punya legalitas itu adalah apotek, bukan toko obat. Karena toko obat hanya mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas. Kalau obat daftar G itu hanya di apotek, dan ini harus dikonsultasikan dengan apoteker. Itu udah Bu itu gunakanlah obat sesuai dengan anjurannya atau petunjuk dokter, ya kan? Karena misalkan contoh sederhana lah, misalnya obat yang bisa didapatkan bebas terbatas dengan logo biru itu, ada yang berisiran 4, itu anjurannya sebenarnya kan 3 kali sehari. Pasien tidak, kenapa 1 sudah selesai, ya kan? Ini berkaitan juga dengan kepatuhan pasien. Simpan obat. Nah, ini banyak problemnya. Ini yang perlu kita luruskan. Kenapa? Umumnya masyarakat kita, terutama yang mungkin yang seperti Pak Kades bilang tadi, yang pokok pemikirannya tidak sampai ke situ, obat disimpan sembarang tempat. Bisa di atas kulkas, bisa di lemari, ya kan? Kadang-kadang bisa di atas meja, ya kan? Nah, kita mengharapkan kepada masyarakat kita supaya menyediakan yang namanya kotak P3K di rumah. Jadi obat teralokasi di satu tempat. Ketika ada problem dengan kesehatan malam hari, dia udah gampang cairnya. Terutama
masyarakat kita yang punya bayi balita itu kan rentan dengan obat demam segala macam. Sampai saya tanya, di mana ibu simpan obat demam? Setelah dipakai beberapa kali itu disimpannya di kulkas. Saya bilang itu keliru. Obat itu kalau obat demam itu disimpannya itu yang sirup itu disimpannya di suhu kamar, makanya di kotak ketiga K, gitu. Beda halnya kalau obat itu bersifat suppositoria yang dimasukkan melalui anus, itu harus di kulkas. Wajib. Kalau tidak dia nanti encer dan dapat kayak gitu. Nah, jadi kita memang perlu luruskan, ini tanggung jawab kita bersama juga dan tanggung jawab mereka pada umumnya, sosialisasi mengenai bagaimana kita mengkampanyekan lagu ibunya, simpan kemudian buang. Nah ini buang ini Pak Kades, saya selalu himbau kepada masyarakat yang obatnya tidak bisa dipakai lagi atau expire, maka cara pemusnahannya harus dilepas dari kemasan asli. Kalau sirup buka, dituang ke pembuangan airnya, air ngalir, habis itu baru tempatnya dibuang ke tong sampah. Kalau dia berupa tablet, buka dulu, dihancurkan dulu tabletnya, lalu dibuang. Kalau dibuang utuh, ini beresiko. Nanti ada kolektor itu, obat-obat itu tidak ulang lagi, terus dilempar lagi ke pasar. Masyarakat kita juga kacau rezekinya, ya kan? Nah ini ya kampanye seperti ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Menurut Anda gimana program apoteker? Nah, memang inilah sebetulnya yang paling sangat dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Apalagi di tengah kita hari ini, pasca pandemi COVID ini diserang oleh kemajuan teknologi yang mungkin belum banyak masyarakat kita yang belum siap. Terutama berkaitan dengan bagaimana begitu luar biasanya tentang penggunaan media sosial. Nah, media sosial ini bagi yang SDM-nya bagus, mereka bisa memfilter. Nah, bagi masyarakat yang SDM-nya menengah ke bawah, tak mampu memfilter sehingga mudah mengambil kesimpulan dari suatu informasi. Maka kita berharap para apoteker di seluruh Indonesia, mereka mesti ambil bagian untuk memberikan edukasi. Edukasi ini adalah bagaimana kita juga menjadi manusia yang bermanfaat lebih. Kalau kita sebagai seorang muslim itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat lebih untuk manusia lainnya dan lingkungannya. Maka mari kita ambil bagian dengan keilmuan kita ya untuk bisa bermanfaat lebih sehingga akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi warga masyarakat kita dimanapun berada. Kami tentu sangat mengapresiasi jika ada apoteker yang ingin berbagi pengalaman, mengedukasi masyarakat. Kami pemerintah desa justru sangat siap ketika diminta menjadi mitra untuk ya bisa saja mulai dari mengumpulkan orang, menyediakan fasilitas tempat, dan ikut menyiapkan sarana prasarana untuk pertemuan, mungkin pengeras suara dan lain sebagainya. Kita siap karena dalam berbuat kebaikan ini, tolong menolong ini ilmu, ganjaran pahalanya sama. Maka jangan biarkan orang-orang baik itu mereka sendiri untuk menuju ke surga. Kita juga ingin ke surga dengan ambil bagian bagaimana kita bermanfaat lebih. Karena hari ini kita lihat fenomena yang ada di tengah masyarakat. Masyarakat itu karena lemahnya ilmu pengetahuan, kurangnya budaya membaca di tengah-tengah masyarakat itu, kita lihat hari ini masyarakat itu hampir tak bisa membedakan apotik dan toko obat. Bahkan apotik, toko obat, dan warung yang sebagiannya menjual obat di mata masyarakat yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup di bidang itu, mereka anggap sama. Nah, ini kita berharap ya mengajak dan tentu memberikan apresiasi bagi apoteker seluruh Indonesia yang ingin ambil bagian dalam mencerdaskan saudara-saudara kita sebangsa setanah air melalui memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu apoteker, bagaimana dalam pemilihan obat menentukan, mendeteksi ya, kemudian mencari solusi dari suatu persoalan berkaitan dengan kesehatan. Ya, kami apresiasi.
Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang sehat, Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya juga apresiasi kepada Pak Kades yang memberikan ruang untuk Apteker, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat kita dan edukasi masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita punya wawasan tentang bagaimana penyediaan obat yang benar, obat yang tepat dan benar. Alhamdulillah, saya minta support daripada semua teman-teman untuk subscribe channel ini, karena ini sifatnya mengedukasi semua masyarakat. Salam sehat, Apoteker Indonesia. Terima kasih.